僕だ。ここにいるよ。Ya halo, kembali lagi bersama saya di channel Meus Production. Dan kali ini saya akan membuat review dari anime terakhir yang saya tonton di musim fall 2021 ini. Judulnya yaitu Taisho Otomi Otokibanashi. Anime ini sendiri memiliki genre romance, komedi, dan slice of life. Studio yang mengerjakan anime ini sendiri adalah Synergy SP, dan adaptasinya sendiri merupakan adaptasi manga. Animenya sendiri berjumlah 12 episode. Bagi kalian yang nggak tahu apa-apa tentang anime ini atau belum nonton first impressionnya, jadi anime ini menceritakan cerita tentang seorang remaja yang berasal dari keluarga ternama yaitu keluarga Shima yang bernama Shima Tamaiko, yang akhirnya diusir dari keluarga Shima ini karena dia mengalami kecelakaan yang membuatnya harus kehilangan tangan kanannya. Dia pun diasingkan jauh dari kota, tepatnya di sebuah penginapan di daerah pegunungan, dan di sanalah dia mulai menjadi orang yang pesimistis. Sampai akhirnya ayahnya mengirimkan seorang wanita yang bernama Tachibana Yusuki yang ayahnya beli dari keluarga Tachibana demi melunasi hutang-hutang Tachibana. Meskipun Yusuki Tachibana masih seorang SMP, namun Yusuki Tachibana berusaha meluluhkan hatinya Shima Tamaiko ini sambil mengubah cara pandang hidupnya yang pesimistis tersebut. Dan cerita cinta antara mereka berdua di zaman Taisho ini telah dimulai. Oke, jadi itu garis besar cerita dari anime ini. Dan jujur setelah saya menonton full episode dari anime ini sangatlah wholesome ya guys ya. Atau kalau kalian ngomong sangatlah sweet ending, sweet story, ataupun apalah itu. Sehingga anime ini membuat saya merekomendasikannya ke kalian. Kita mulai dari konsep ceritanya dulu. Konsep ceritanya di sini berlatar di zaman Taisho atau yang zamannya yang kuno-kuno di Jepang itulah. Yang kita ketahui latar seperti ini jarang diambil oleh anime yang bergenre romance, komedi. Jadi bisa dibilang ini merupakan salah satu anime di zaman Taisho yang bergenre romance, komedi. Ini membuatnya anime ini cukup anti mainstream karena yang kita tahu romance komedi itu kayak serba modern berlatar di sekolahan SMA yang sudah di perkotaan gitu, yang dimana itu kayak ya mainstream banget gitulah. Ini sudah di zaman Taisho dan di pedesaan lagi pula, dan genrenya romance komedi. Yes, itu anti mainstream. Nah terus untuk alurnya sendiri, menurutku alurnya itu kayak nggak ngebut, gak terlalu lama gitu, jadi menurutku pas banget. Ceritanya itu kayak progresif banget gitu loh. Terus untuk perkembangan ceritanya juga cukup bagus karena meskipun konflik-konflik yang disajikan dalam anime ini itu kayak terkesan ringan ya, tapi kayak mereka itu dari tim produksi anime ini itu sangat bagus eksekusinya, mulai dari musik yang mengiringi beberapa scene dramatisnya itu eksekusinya bagus. Meskipun kayak dari kita lihat itu konfliknya itu kayak sederhana banget gitu, tapi berhasil membuat ya saya mengeluarkan air mata. Terus selain itu anime ini juga berhasil menggabungkan scene drama dengan komedinya yang cukup bagus menurutku. Jadi series ini mungkin bisa menjadi salah satu series yang berhasil menerapkan konsep drama komedi gitu ya. Kayak gimana lagi gitu guys. Kayak aku pernah di satu episode gitu ya, kayak udah dibikin hampir nangis gitu ya ceritanya. Cuman kayak akhir-akhirnya ada aja kayak scene yang bikin ketawa gitu ya. Pokoknya anime ini bagus banget. Mungkin kalau bisa dibilang ada kelemahan mungkin di grafisnya yang tidak, ya bukan nilai jual dari anime ini sih sebenarnya. Karena nilai jual anime ini tuh sebenarnya dari ceritanya dan keuuannya antara Tamaiko Shima sama Yusuki Tachibana ini. Oke, bisa dibilang ceritanya bagi aku no problem ya. Ini bisa menjadi rekomendasi bagi kalian yang mungkin lagi nyari anime romance komedi yang jelas happy endingnya ditambah slice of life yang komposisinya itu balance. Menurut dari sisi romance, komedi, slice of life dan dramanya itu balance banget. Oke, jadi anime ini apakah aku rekomendasikan ke kalian? Jelas. Tapi kalau kalian gak mau nonton ya silahkan. Mungkin ini bukan selera kalian, tapi ini selera aku banget. Oke, kita lanjut aja ke karakternya di sini. Di sini kita berfokus pada dua karakter, yaitu Tamaiko Shima dan Yusuki Tachibana. Tamaiko Shima ini dikarakterkan sebagai karakter remaja ya, karakter remaja di keluarga ternama gitu, kayak wibawanya ada gitu loh. Cuman setelah diusir itu dia itu kayak benar-benar mendalami karakter si Tamaiko Shima ini yang penuh pesimistis dan kayak selalu bersedih gitu ya. Dan suara dari Tamaiko Shima ini diisi oleh Kobayashi Yusuki yang sebelumnya sudah bermain di banyak anime seperti Kumito Boku no Saigo no Senjo sebagai Isuka, terus dia juga main di Isekai Quartet atau
ReZero juga mungkin ada ya, nggak tahu ya. Itu sebagai Subaru karakter utamanya. Ya pokoknya banyak lah, kalian bisa cari di MAL. Ini Seiyu terkenal banget kok dengan suaranya yang mungkin cukup adem menurutku dan cukup gentleman. Oke, kita langsung aja ke Yusuke Tachibana. Yusuke Tachibana ini dikarakterkan sebagai wanita yang masih muda gitu ya, masih mungil, yang sifat keluguannya itu masih ada, cuman dia ini mempunyai sifat dewasa gitu kan. Kayak usahanya dalam meluluhkan si Mata Maiko itu ada banget gitu. Dan Yusuke Tachibana ini diisi oleh Aizawa Saya yang sebelumnya sudah bermain di Strike Blood 4. Tapi aku nggak tahu ya, karena aku sudah nggak ngikutin Strike the Blood itu mungkin series kedua ya aku berhenti. Tapi ini mulainya dia itu ada di Strike the Blood 4 sama Final. Mungkin bagi kalian yang nonton Strike the Blood mungkin tahu ya. Jadi itu untuk karakterisasinya, dan sekarang kita ke pengembangan karakternya. Di sini pengembangan karakternya saya senengnya itu pertama dia progresif sesuai dengan lalu ceritanya, itu kayak perkembangannya itu kayak benar-benar ada gitu loh. Dari Tamaiko Shima terutama ya. Dia ini bisa menjadi orang yang pengen bahagiain si Tachibana Yusuke ini, dan dia ini juga kayak berkeinginan tinggi untuk menjadi orang yang lebih berguna gitu. Begitu juga dengan Yusuke Tachibana ini yang mungkin dia ini bisa menjadi orang yang lebih pede gitu, dan dia ini juga berani mengutarakan perasaannya ke Tamaiko Shima ini, karena ya bisa dibilang si Mata Maiko ini kan sudah suka, tapi si Yusuke Tachibana itu pada awalnya itu kayak masih ragu gitu, tapi akhirnya Yusuke Tachibana bisa mengutarakan perasaannya. Oke, kita langsung aja ke opening dan endingnya. Untuk openingnya dinyanyikan oleh Garnidelia yang berjudul Otome no Kokoroe. Kalau kalian nggak tahu, Garnidelia ini sudah pernah menyanyikan OST banyak anime seperti Maoka Kokonere Tose yang core kedua, dan berikut merupakan preview opening dari Taisho Otome Otogi Banashi ini. Dan itu merupakan preview openingnya, dan untuk lagunya sebenarnya kayak membawakan kesan yang semangat dan kayak cinta yang berbunga-bunga gitu ya, ditambah kayak ilustrasi openingnya itu mungkin sedikit menyentuh hati. Oke, dan untuk endingnya dinyanyikan oleh Shunichi Toki yang berjudul Makogoro ni Kanadi. Ini berikut merupakan ending song dari Taisho Otome Otogi Banashi ini. Dan itu merupakan ending dari Taisho Otome Otogi Banashi. Dan menurutku ending songnya ini enak, dan ilustrasinya itu cuma gambar-gambar gitu ya, kayak sebagian besar anime di dunia. Tapi menurutku ini lagunya enak, dan ya untuk masalah ilustrasi endingnya sih aku gak masalah. Oke, jadi itu review Taisho Otome Otogi Banashi menurut Bayus Production. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini worth untuk ditonton? Jelas ini worth untuk ditonton bagi kalian. Dan karena anime ini karena series ini cuma memiliki 44 chapter manga ya kalau nggak salah ya, jadi kemungkinan besar nggak ada season 2. Tapi kalau misalnya ada kelanjutan ceritanya ya pasti aku ya berharapnya ada season 2 sih. Karena anime ini bagus banget ya, setidaknya dilanjutin sampai nikah gitu lah ya. Oke, jadi itu video review Taisho Otome Otogi Banashi. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Jangan lupa notification button-nya juga dinyalain. See you guys, bye-bye.